Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edita Asfazunovia dengan NIM 2350191198 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas farmakognosi dasar yang diajar oleh Ibu Dr. Apoteker Soraya Rianti, SSI, MSI, dengan judul Kajian Biosintesis Senyawa Aktif, Kandungan Kimia dan Khasiat Tradisional Tanaman Kunyit, Curcuma longa L. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Kunyit atau Curcuma longa L adalah tanaman famili Zingiberaceae, berperan penting di Indonesia sebagai pangan, obat tradisional, dan komoditas industri berkat rimpangnya yang kaya metabolit sekunder. Kajian biosintesis senyawa ini krusial untuk memahami produk zat aktif dan aplikasinya di kesehatan. Perkembangan sains mendorong standarisasi mutu, formulasi produk, dan uji biologis kunyit yang terbukti efektif kurangi nyeri dysmenorrhea menurut Gustina tahun 2022 dan Baiti et al. 2021. Presentasi ini membahas biosintesis, kandungan kimia, sumber tanaman, serta khasiat tradisionalnya yang didukung penelitian ilmiah. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana proses biosintesis senyawa aktif pada kunyit melalui jalur fenolpropanoid, mevalonat, dan MEP. Yang kedua, apa kandungan kimia utama kunyit? Yang ketiga, apa tinjauan botani, sumber tanaman serumpun, serta pemanfaatan tradisional kunyit? Yang keempat, bagaimana potensi pengembangan produk herbal kunyit berdasarkan penelitian ilmiah terkini? Tujuan penelitian yang pertama ada menjelaskan jalur biosintesis senyawa aktif kunyit dan peran enzimnya. Yang kedua, menguraikan kandungan kimia kunyit beserta aktivitas biologisnya yang didukung studi. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik botani kunyit, sumber glikosida atau lipid, dan penggunaan tradisionalnya di Indonesia. Yang keempat, menganalisis potensi kunyit untuk standarisasi mutu, formulasi produk, dan pengembangan industri farmasi. Selanjutnya, pembahasan yang pertama ada tinjauan botani tanaman kunyit. Kunyit merupakan herba tahunan tropis famili Zingiberaceae. Memiliki rimpang bawah tanah sebagai bagian utama yang dimanfaatkan. Dengan morfologi daun lancet, atang sumu dari pelepah, dan bunga putih atau kuning. Genus Curcuma beragam. Contohnya kunyit kuning putih, ataupun hitam. Dengan kunyit kuning paling umum untuk pengobatan berkat kurkumin tinggi. Tumbuh di tanah subur berdrainase baik. Contohnya di Indonesia, India, dan Asia Tenggara. Juga sebagai pewarna makanan atau kosmetik. Yang kedua, ada biosintesis senyawa aktif dalam kunyit. Biosintesis senyawa aktif dalam kunyit merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai jalur metabolisme, terutama jalur metabolit sekunder. Yang pertama ada biosintesis kurkuminoid, yaitu metabolit sekunder. Kurkuminoid pada kunyit disintesis via jalur fenolpropanoid dari fenilalanin, dimulai dari enzim PAL menjadi asam sinamat, lalu membentuk kurkumin, demoksikurkumin, dan bis-demethoksikurkumin. Dengan kurkumin utama sebagai pewarna kuning dan antioksidan kuat. Minyak atsiri turut berkontribusi antioksidan via penangkapan radikal bebas. Yang kedua ada biosintesis minyak atsiri atau lipid. Minyak atsiri kunyit atau metabolit sekunder lipid disintesis via jalur mevalonat dan MEP. Mengandung turmeron, atlanton, zingiberin dengan aktivitas farmakologis
yaitu berperan sebagai antioksidan dan antimikroba berkat komposisi kompleksnya. Yang ketiga ada biosintesis glikosida. Glikosida merupakan senyawa yang terdiri dari gugus gula dan aglikon. Dalam kunyit, glikosida terbentuk melalui proses glikolisasi yang melibatkan enzim glikolitransferase. Senyawa ini berperan dalam meningkatkan stabilitas dan kelarutan senyawa aktif dalam tubuh. Glikosida dalam kunyit berkontribusi terhadap aktivitas farmakologis seperti antiinflamasi dan antioksidan, meskipun jumlahnya tidak sebesar kurkuminoid. Yang ketiga ada kandungan kimia kunyit. Yang pertama itu ada metabolit primer. Metabolit primer dalam kunyit meliputi karbohidrat, protein, dan lipid. Lipid dalam kunyit berperan sebagai sumber energi serta sebagai komponen struktural membran sel. Yang kedua ada metabolit sekunder. Metabolit sekunder dalam kunyit itu meliputi kurkuminoid, minyak atsiri, flavonoid, dan glikosida. Yang keempat ada aktivitas farmakologis kunyit. Kunyit memiliki berbagai aktivitas biologis yang telah dibuktikan secara ilmiah. Yang pertama itu ada aktivitas antioksidan. Kunyit memiliki kemampuan menangkap radikal bebas yang dapat merusak sel. Hal ini disebabkan oleh kandungan kurkumin dan minyak atsiri. Yang kedua ada aktivitas antibakteri. Ekstrak kunyit terbukti mampu menghambat pertumbuhan bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Yang ketiga ada aktivitas antiinflamasi. Kurkumin dalam kunyit berperan dalam menghambat jalur inflamasi sehingga dapat mengurangi peradangan. Yang kelima ada sumber tanaman yang mengandung glikosida dan lipid. Selain kunyit, terdapat berbagai tanaman lain yang mengandung glikosida dan lipid, seperti jahe, temulawak, dan kunyit putih. Yang keenam ada pemanfaatan kunyit secara tradisional. Kunyit telah digunakan secara luas dalam pengobatan tradisional Indonesia. Seperti contohnya, yang pertama ada jamu kunyit asam. Minuman tradisional ini digunakan untuk meredakan nyeri haid. Menurut Gustina tahun 2022, menyatakan bahwa kunyit asam efektif dalam mengurangi dysmenorrhea. Hal ini juga didukung oleh penelitian Beatty et al. 2021. Yang menunjukkan penurunan intensitas nyeri pada remaja putri setelah mengonsumsi kunyit asam. Yang kedua ada pengobatan luka dan infeksi. Kunyit digunakan sebagai antiseptik alami karena sifat antibakterinya. Yang ketiga, peningkat imunitas. Kandungan antioksidan dalam kunyit membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketujuh adalah pengembangan produk berbasis kunyit. Perkembangan teknologi telah memungkinkan inovasi produk berbasis kunyit seperti granul effervescent, ekstrak standar, dan suplemen herbal. Produk-produk ini menunjukkan bahwa kunyit memiliki potensi besar dalam industri farmasi dan pangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kunyit atau Curcuma longa L bernilai tinggi untuk kesehatan dan industri berkat biosintesis senyawa aktif, seperti kurkuminoid, minyak atsiri atau lipid, dan glikosida, yang mendukung aktivitas antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, serta penggunaan tradisional seperti jamu kunyit asam untuk nyeri haid. Dengan dukungan penelitian, potensinya besar untuk produk kesehatan modern, sehingga perlu standarisasi mutu dan studi lanjutan. Yang terakhir ada saran. Adapun saran yang dapat saya berikan berdasarkan penulisan laporan ini adalah yang pertama adalah teliti biosintesis molekular gen PAL via kultur jaringan untuk optimasi kurkuminoid. Yang kedua, standarisasi simplicia kunyit dengan HPLC sesuai dengan Handayani et al. 2023. Yang ketiga, kembangkan formulasi effervescent kunyit asam dengan uji klinis dysmenorrhea. Yang keempat,
Bandingkan glikosida atau lipid kunyit dengan temulawak atau kunyit putih. Yang terakhir ada integrasikan ke kurikulum farmakognosi dan budidaya lokal Jawa Barat. Sekian